Silahkan Pak Andri dimulai untuk morning briefing pagi ini. Sama beritanya sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh kecuali di Hong Kong maupun di Australia. Pergerakan market memang berfluktuasi, diperkirakan untuk Hang Seng dikarenakan uh, demonstrasi besar-besar masih terus berlangsung sementara pemerintahan China sendiri belum menyatakan apa-apa mengenai masalah di Hong Kong kecuali memberikan komentar bahwa negara lain tidak usah ikut campur dalam pemerintahan di Hong Kong. Kemudian juga eskalasi demonstrasi semakin membesar, kemudian menuntut untuk pemunduran diri dari pemerintah Hong Kong sekarang yang dominan dipengaruhi oleh uh, negara China. Ya, langsung terhadap fundamental di China sendiri terlihat untuk China Manufacturing memang kemarin terjadi 5,1%, tidak ada perubahan yang cukup signifikan terhadap pergerakan terhadap data-data bulan lalu maupun forecast tetap 51,1%. Namun secara jangka panjang kita melihat dimulai dari bulan Juli, Agustus dan September kecenderungan untuk down cukup terlihat. Kemudian kontribusi terbesar kita lihat juga dari beberapa data, ternyata arah yang diperlihatkan dari tingkat manufacturing ini tetap dari output maupun new orders. Dari output mengalami kenaikan sebesar 53,6, kemudian new orders terbaca di 52,2. Kemudian ini bisa dikatakan menurun atau rendah. Kemudian yang rendah juga terlihat dari beberapa barang-barang impor maupun impor price juga terlihat rendah di bawah 50, di bawah angka 50 angka indeks, yaitu 48,0 dan juga 47,4. Kemudian business expectation juga terlihat 56,0 meskipun dikatakan rendah, namun masih menunjukkan tingkat optimistik terhadap perkembangan dari manufaktur China. Sementara target untuk pertumbuhan 7,5% untuk akhir tahun 2014 ini nampaknya akan dibantu oleh beberapa stimulus tambahan dari pemerintah China sendiri, sehingga target 7,5% akan tercapai. Sementara kemarin pada bulan ini mengalami penurunan sebetulnya dari bulan ke bulan. Dan hal ini juga disadari oleh pemerintah China dengan mengadakan stimulus lamban atau stimulus yang kecil tapi sering. Dan ini juga membawa pengaruh terhadap pola-pola kebijakan yang dilaksanakan oleh China untuk saat ini. Kemudian dari pergerakan dari Hang Seng sendiri nanti kita lihat secara teknikal, terlihat juga yang masih dalam keadaan drop. Kemudian dari UK PMI, memang musim pengumuman terhadap manufaktur terlihat data-data yang terlihat juga menurun untuk Inggris dari sebelumnya 52,2 terbaca 51,6, meskipun berada di atas sedikit dari rata-rata dimulai tahun 1992 hingga September 2014 sebesar 51,5. Namun yang terlihat di sini cukup mengkhawatirkan sebetulnya dari data-data ekonomi di Inggris sendiri, tingkat manufacturing menurun, kemudian tingkat pertumbuhan juga menurun, kemudian juga dari tingkat pergerakan harga sedikit melemah. Kemudian dari ADP non-farm payroll sendiri telah keluar sebetulnya data-data yang cukup menarik dilihat, dikarenakan dari beberapa sub dari ADP sendiri menunjukkan data-data yang cukup bagus untuk pemerintahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Terbaca di laporan ADP sendiri 213.000 dari 202.000. Kemudian ini juga mendekati angka pada bulan Juli 2014. Di atas 200.000 terlihat juga telah bertengger dari beberapa bulan, dimulai bulan April 2014 hingga bulan September 2014, mengindikasikan tingkat tenaga kerja yang mendukung arah terhadap pengurangan stimulus Amerika Serikat secara total ya. Kemudian by selected industry, kita melihat ADP sendiri ternyata didominasi oleh pertumbuhan dari transportation, trade maupun utilities, kemudian yang kedua tingkat manufacturing.
sehingga tingkat manufacturing juga membawa pengaruh cukup besar terhadap tingkat perubahan tenaga kerja. Kemudian ditempati selanjutnya adalah bisnis service sebesar 29. Kemudian dari company size, ini yang menjadi tanda tanya, karena company size berdasarkan angka tenaga kerja di atas 1.000 orang ternyata menunjukkan tingkat yang cukup bagus, yaitu 73.000. Kemudian kita melihat di sini apakah menjadi tanda tanya sebetulnya apakah ini penyerapan yang dibutuhkan untuk penyerapan tenaga kerja ataukah bukan. Soalnya terlihat di bisnis kecil dari 1 hingga 19 hanya menunjukkan angka 48.000, kemudian ditempati oleh skala menengah 50 orang hingga 499 orang tenaga kerja dalam satu perusahaan ternyata membawa pengaruh sebesar 48.000. Nah, ini juga tidak ada keseimbangan antara bisnis kecil dengan bisnis besar, lebih banyak didominan oleh bisnis yang mempunyai tenaga kerja yang besar. Mudah-mudahan ini merupakan penyerapan tenaga kerja cukup bagus sehingga membawa pengaruh yang cukup bagus juga terhadap non-farm payroll dari sisi manufaktur. Kemudian dari manufacturing Amerika Serikat terbaca di sini masih dianggap meningkat eskalasi untuk manufacturing sektor, meskipun dianggap slow, tapi masih dianggap terjadi peningkatan. Kemudian terbaca juga di angka 56.6, kemudian juga persentase kemarin perubahan sebesar minus 2,4. Namun begitu, kita melihat di sini masih berada di atas 50 angka indeks, bahkan dari beberapa sub yang dilihat dari PMI sendiri, termasuk new order maupun production, masih dianggap tumbuh. Kemudian yang menggembirakan adalah di sisi produksi sebesar 64.6 angka indeks, bisa dikategorikan untuk cepat. Kemudian juga dari ekspor dan impor 53.5 dan impor 53.0, meskipun mengalami penurunan masih dianggap sebagai pertumbuhan yang cukup bagus. Hingga secara kesimpulan untuk tingkat manufaktur Amerika Serikat menunjang untuk penyerapan tenaga kerja meskipun masih dianggap kebanyakan menyatakan slow, jadi menurun. Namun begitu secara keseluruhan masih dalam keadaan positif. Demikian Pak Iksan, fundamental singkat yang terbaca untuk sementara waktu hingga hari ini. Di samping untuk Australia fundamental juga dilaporkan booking approval-nya juga cukup bagus, sehingga membawa pengaruh terhadap koreksi terhadap perubahan harga secara jangka panjang maupun menengah dalam keadaan turun. Hingga saat ini masih dianggap koreksi untuk terus mengalami penurunan. Tadi kalau dilihat memang respon setiap kali respon dari data mengenai building approval ini terus langsung berdampak terhadap market, dan kita lihat juga hari ini pun hal yang sama, di mana data mengenai building approval-nya positif, Aussie pun mengalami kenaikan cukup signifikan. Baik, di luar dari pergerakan dari Aussie, kalau kita lihat nanti juga mengenai ada SCB akan press mengenai suku bunga, dan mungkin akan ada kebijakan moneter yang akan ditempuh, di mana juga kalau dilihat dari pergerakan Aussie pergerakan untuk euro itu juga masih mengalami penurunan. Gimana Pak untuk hal tersebut? Khusus mengenai euro pergerakan minggu ini, saya kira masih dalam keadaan penurunan, dimulai dengan harga tertinggi euro yaitu di 1.27137 untuk mingguan. Kemudian saat ini harga berada 50% berada di harga tertinggi maupun terendah di euro. Kemudian saat ini sementara waktu masih dalam keadaan stagnan, dimulai pada tanggal kemarin 4 jam, saya pakai 4 jam karena saya menganalisa mingguan, sekitar tanggal 30 September hingga saat ini masih dianggap sebagai market ranging sementara untuk di euro. Sementara target untuk medium maupun long itu masih dalam keadaan penurunan. Kita bisa melihat angka 1.26221 ini sebagai langkah awal untuk pengambilan posisi short kembali dengan batasan stop loss yang terbaca kira-kira
sekitar 892 poin dari harga sekarang. Saya kira juga di sini trader yang bersifat spekulatif mengambil posisi untuk posisi short untuk saat ini sebelum minimum bid rate diumumkan pada jam 18.45 nanti yang diperkirakan akan tetap, yaitu sebesar 0,05%. Demikian Pak Ican mengenai euro, saya kira masih dalam keadaan turun. Kemudian langsung terhadap Australia dari dollar. sisi teknikal, Ya. Dari Australia dollar juga terbaca koreksi yang cukup bagus juga, saya kira, manakala harga terendah tercapai di 0.88579 atau 0.86579, kemudian terjadi kenaikan. Di sini dengan jelas terlihat untuk terjadi pin bar, kemudian juga bullish candle masih dikategorikan apabila tertutup di harga daily hari ini. Kemungkinan juga koreksi panjang akan terjadi, terbaca juga menjadi target yaitu 0.88878 yang merupakan support menjadi resisten yang terjadi di antara band yang saya kotak, yang ini berwarna pink ini ya, di antara ini. Saya kira koreksi panjang apabila terjadi penutupan di angka sekarang bakal terjadi untuk di Australia dollar terhadap dolar. Kemudian juga kita bisa mengambil kesimpulan untuk short term trading dengan posisi bervariasi antara buy dan sell. Untuk sementara hari ini 1 jam sekarang bisa dikatakan pengambilan posisi buy untuk jangka pendek dimungkinkan dengan batasan take profit yang kecil yaitu 0.88273 untuk mengantisipasi penurunan di angka harga terendah seperti pada browser ini, yaitu di angka ya kita ambil di angka tertinggi 0.88959. Untuk Australia dollar saya kira koreksi bisa dimanfaatkan untuk saat ini manakala tren panjang masih dalam keadaan turun. Kemudian di pound sterling kita melihat pound sterling juga saya kira masih dalam keadaan turun. Proyeksi masih tetap sama untuk harga mingguan. Kemudian juga kita menunggu breakout yang terjadi di 1.61577 untuk posisi short. Kemudian target untuk stop loss kita batasi di angka 1.62470. Kemudian juga target lanjutan terbesar untuk turun di angka 1.61004. Kemudian di dolar yen terlihat dolar semakin kuat terhadap yen terus melemah. Belum ada tindakan apa-apa dari otoritas moneter Jepang sehingga penguatan dolar ini diperkirakan akan terus berlanjut dengan target terdekat di 110.311. Kemudian selanjutnya untuk emas kita lihat. Ya, untuk emas juga saya kira meskipun dalam keadaan ranging ini pengambilan take profit yang kecil masih tetap dimungkinkan untuk pergerakan harga emas. Tren masih dalam keadaan turun, tren panjang masih dalam keadaan turun. Saat ini harga terjadi koreksi di 1215. Maksimal koreksi kita batasi di angka resisten di 12223.68 sepanjang harga tertinggi sebelumnya. Jadi ada 2 titik yang saya buat untuk batasan resisten tersebut. Kemudian juga kita harus memantau pergerakan candlestick. Saat ini terlihat juga candlestick masih dalam keadaan koreksi, ditandai dengan candle yang hitam ini. Kemudian juga dibalas juga candle saat 4 jam terakhir, yaitu di 1212.51 bullish, sehingga terlihat posisi atau harga ranging saat ini terjadi. Namun begitu kita bisa mengambil posisi buy dan sell dengan target yang cukup kecil dengan chart yang time frame yang lebih kecil daripada 4 jam ini. Kemudian di minyak, sesuai dengan prediksi saya kemarin bahwa minyak masih dalam keadaan turun meskipun kenaikan masih dianggap koreksi, sehingga terbukti juga untuk hari ini harga minyak terus mengalami penurunan. Kemudian saat ini harga minyak mendekati harga terendah dari harga kemarin yaitu di 90.46. Kemudian saat ini meneruskan penurunan harga minyak secara teknikal. Saya kira target untuk lanjutan nampaknya akan terjadi cukup bagus di 88.94.
untuk minyak. Kemudian untuk stock index, ini dia. Fokus utama terhadap Hang Seng masih tetap terlihat meskipun saat ini masih dalam keadaan ranging. Apabila kita melihat secara fundamental juga masih terlihat Hong Kong masih diliputi demonstrasi besar-besaran. Kemarin tanggal 1 juga terjadi demonstrasi besar-besaran. Untuk saat ini terlihat ranging ini dapat dimanfaatkan untuk copy trade untuk di Hang Seng dengan menggunakan money management yang ketat dengan lot yang tidak terlalu besar disesuaikan dengan jumlah dana yang ada. Kemudian kita melihat sendiri bahwa Hang Seng secara garis besar masih dalam keadaan turun, ya di sini dapat kita manfaatkan untuk posisi short dengan batasan stop loss yang terukur. Kemudian Nikkei sendiri meskipun dolar yen-nya sendiri menguat, namun terbaca untuk Nikkei saat ini mengalami penurunan untuk secara teknikal 4 jam, ya ini. Kemudian target-target sendiri saya kira target pertama telah tercapai sehingga target kedua saat ini terjadi di angka ini di 15826 target saat ini saya kira tercapai. Kita melihat dari pola candle sendiri apabila jadi pola candle bearish kemudian tingkat high maupun harga low yang terjadi beranjak turun, artinya low lebih rendah daripada low sebelumnya, kemudian low lebih rendah daripada low, high lebih rendah daripada high sebelumnya, dan low lebih rendah dari low sebelumnya. Kemudian kita melihat target lanjutan berada di kisaran 15587. 15587. Kemudian apabila terjadi bullish candle yang terjadi, kemudian memanfaatkan berada di atas garis trendline ini di 15876, bullish candle kemungkinan terjadi dari kembali ke arah untuk Nikkei. Jangka pendek kita melihat juga masih dalam keadaan turun. Jangka pendek masih dalam keadaan turun, tren yang terlihat cukup jelas masih berada di bawah moving average, tren yang terjadi turun. Kemudian sisi candle juga masih dalam keadaan bearish. Demikian Pak Iksan, beberapa ulasan fundamental maupun teknikal untuk hari ini. Ya, terima kasih atas ulasannya. Cuman kalau boleh, saya sedikit ada berita juga nih mengenai minyak, di mana rencana dari OPEC akan menurunkan kuota sebesar 500.000 barrel dalam pertemuan bulan depan ya, bulan November nanti, dan Saudi Arabia juga akan memangkas produksi sehingga harganya ditargetkan ke arah level 100 dolar per barrel. Dan kalau dilihat dari market sekarang berada di area level 90 dolar. Bagaimana Pak tanggapan mengenai hal tersebut? Ya, isu terhadap minyak ini saya kira cukup hati-hati untuk ditanggapi apabila kita trading berdasarkan chart atau technical analysis, tetap mengambil posisi sell dikarenakan cukup jelas di sini body yang terjadi pada 4 hari yang lalu, 3 hari yang lalu menutup dengan jelas dari body yang terjadi pada tanggal 29 September kemarin, sehingga pada ini tanggal 30 September body masih terus mengalami penurunan, makan tingkat high maupun tingkat low yang terjadi pada tanggal 29 September. Fundamental yang terjadi untuk hal tersebut ternyata tidak terpengaruh langsung terhadap harga pada saat itu juga, sehingga kita melihat stop loss yang terjadi masih tetap secara teknikal karena pengurangan dari stok yang terjadi belum dilaksanakan, jadi masih wacana, sehingga saya kira stop loss yang kita jaga juga wajib kita hati dikarenakan fluktuasi harga minyak saat ini terlihat juga masih dalam keadaan turun, kemudian fluktuasi untuk harian sendiri masih berada dalam batas-batas normal. Jadi saya kira menanggapi fundamental tersebut masih diabaikan untuk saat ini. Namun secara teknikal kita lihat tren masih dalam keadaan turun, kemudian alasan yang cukup jelas juga mengatakan harga minyak masih dalam keadaan turun. Oke Pak, terima kasih atas ulasannya. Mungkin saya akhiri untuk
morning briefing pagi ini ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian. Kalau dilihat dari market keseluruhan, dari baik itu dari sisi komoditi, terus itu dari sisi komoditi masih mengalami banyak penurunan, terus kemudian untuk Hang Seng hari ini libur dan besok baru open marketnya ya, dan dari indeks saham dari Nikkei juga masih mengalami penurunan. Terus kemudian untuk beberapa market baik itu dari euro, terus kemudian pound sterling juga kalau dilihat tren masih mengalami penurunan. Khusus nanti euro, rekan-rekan bisa menunggu mengenai berita FCB yang akan dirilis nanti sekitar untuk FCB sendiri nanti akan dirilis itu sekitar FCB nanti akan dirilis jam 6.45. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang telah menghadiri morning briefing pagi ini. Jika saudara materi yang ada di morning briefing pagi ini hanya sebagai tambahan informasi, bukan sebagai sarana untuk pengambilan dalam proses keputusan bertransaksi rekan-rekan, dan rekan-rekan juga bisa sebagai acuan untuk diinformasikan kepada nasabah. Oke, terima kasih. Saya akhiri morning briefing pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.